Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Yang pertama, sebelum kita berbicara panjang lebar, kita menundukkan kepala dulu. Kita bacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, khususnya Kerang Alam atau arek Malang, Aremania ya, yang meninggal pada saat derby melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan ya. Jadi kita menundukkan kepala, Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, rekan-rekan semua yang mencermati channel ini, statement saya sebagai Presiden Asosiasi Ahli Pidana sudah dikutip beberapa media, yang di situ kita sebutkan beberapa alasannya yang sepertinya sama, dan beberapa juga dikutip oleh partai-partai politik. Saya ingin sampaikan, apapun alasannya ya, tidak dibenarkan di dalam sepak bola itu menggunakan kekerasan ya, baik terhadap pemainnya sendiri, pemain kepada wasit ya, pemain dengan sesama pemain, atau supporter terhadap supporter atau pemain atau insan olahraga yang ada di situ ya. Karena di pertandingan bola ini kan selain pemain bola juga ada wasit, ada hakim garis ya, dan pengawas pertandingan ya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah supporter. Sebuah kesedihan yang mendalam kalau meninggal, dan tentunya berubah ketika kita siarkan hari ini, tentu berubah ya. Kalau yang kita catat hari ini meninggalnya itu lebih kurang sekitar 182, dan sepertinya sudah meningkat menjadi 200 ya. Nah, ada satu catatan kita dan adik kita ya, Marcelino Ferdinand, juga mengatakan kalau sepak bola ditukar dengan nyawa, saya lebih baik tidak bermain sepak bola ya. Dan saya pikir itu ucapan yang cerdas ya. Karena itu apapun alasannya, tidak dibenarkan aparat kepolisian lebih-lebih, tadi sudah saya sebut, pemain dengan pemain, penonton dengan pemain tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, lebih-lebih kalau aparat keamanan, dalam hal ini polisi dan tentara, karena di situ ada video ya, video tentara yang main kungfu ya. Saya pikir, saya jadi bertanya, sebenarnya kita ini sedang menonton bola atau menonton petugas keamanan yang berusaha menembaki dengan gas air mata pendukung Arema. Kalau kita lihat tidak mungkin ya, derby itu, dan panitia pertandingan juga pasti sudah tahu, tidak mungkin menyediakan tempat atau ruang kepada bonek ya. Bonek dalam hal ini adalah pendukung Persebaya di lapangan Kanjuruhan. Tetapi kita lihat peristiwa menit demi menit, jelas sebenarnya supporter datang ke stadion itu dengan niat cuma dua. Satu, dia tonton pertandingan sepak bola itu dengan indah. Yang kedua, dia berharap, pasti supporter berharap klub yang didukungnya atau kesebelasan yang didukungnya itu adalah menang ya, memenangkan pertandingan. Tapi apalacur, ternyata Persebaya yang memenangkan sehingga 3-2. Dan kalau kita melihat dari tayangan televisi, terutama media sosial, karena televisi kita ini juga lucu juga sih. Televisi kita ini selain telat juga sumbernya selalu mendasarkan keterangan dari kepolisian.
Dan masyarakat juga sudah tahu ya, terbongkarnya kasus Sambo ini bukan karena televisi, tapi karena media sosial. Kalau kita lihat dari awal sebenarnya penonton ini biasa-biasa aja. Kalau soal orang datang ke lapangan berteriak-teriak itu biasa saja. Tapi diawali, detik-detik itu diawali ketika ada aparat keamanan berbaju hitam, kemudian ada supporter dari Aremania ini yang naik pembatas tribun terus ditendang begitu, dan itu sepertinya memicu ya. Lalu ditambah juga tayangan-tayangan yang lain, ada supporter yang dikejar-kejar, bahkan ada tendangan salto, tendangan judo begitu yang diperagakan bukan hanya polisi tapi juga oleh tentara. Menurut saya ini satu hal yang tidak bisa dibenarkan ya, apalagi tentara. Tentara hadir di situ kan karena BKO, bawah kendali operasi. Jadi tentara itu hanya diperintah kalau memang ada kerusuhan dia bertindak, tapi bukan berarti dia punya inisiatif. Saya pikir saya sebagai anak tentara sangat kecewa itu ya. Mestinya kalian berbuat seperti itu kepada organisasi Papua Merdeka itu kalau punya nyali. Jadi kembali kepada peristiwa itu, saya ingin sampaikan Aremania bisa melakukan gugatan pidana dan perdata sekaligus berdasarkan pasal 98 melakukan penggabungan perkara ya. Jadi lalu siapa yang dilaporkan ya? Tentu yang dilaporkan adalah panitia pelaksana ya. Kemudian di situ juga ada inspektur pertandingan yang notabene dia juga mantan polisi ya. Kemudian tentunya yang ada di situ adalah aparat keamanan. Jadi dari peristiwa lapangan Kanjuruhan yang memakan korban ratusan orang, saya tidak bisa sebut secara pasti karena bisa saja yang di rumah yang belum teridentifikasi itu tiba-tiba meninggal, kita belum tahu, tapi yang pasti di atas 180 lah ya. Nah, apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan melakukan kekerasan karena tujuan dibentuknya polisi itu cuma dua: melindungi warga negara ya, kemudian menjaga keamanan warga negara, dan tentu menciptakan rasa aman. Tapi di dalam peristiwa itu harus jujur diakui ya, harus jujur diakui. Saya pun juga sangat kecewa ini dengan pernyataan Pak Kapolri ya, yang mengatakan akan mencari siapa yang memerintahkan. Ini kan polisi, Pak Jenderal Sigit, sahabat saya ketika berdinas sebagai Kapolresta Surakarta waktu masih berpangkat Kombes. Ini kan polisi Pak, masa Bapak Jenderal bilangnya seperti itu? Mestinya kan tinggal perintahkan. Polisi itu kan punya struktur, punya atasan ya. Kan tidak mungkin mengerahkan gas air mata ya tanpa ada persetujuan, juga tanpa diperintahin, nggak mungkin itu ya, tidak mungkin itu. Jadi nggak usah pakai kata-kata itu. Copot saja itu Kapolda Jawa Timur, copot saja itu Kapolres ya Malang di mana pertandingan itu berlangsung, lalu diadili. Ini bukan pelanggaran etika, ini pidana, sama seperti yang diucapkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika ya, yang mengatakan bahwa tentara nendang kungfu itu bukan pelanggaran etik, pelanggaran pidana. Saya ingin polisi seperti itu. Ini momentum strategis tapi menjadi terdegradasi lagi, menjadi kacau lagi ketika Pak Kapolri terlambat dan tidak tegas. Mestinya sebut aja, copot itu Kapolda, copot itu Kapolres, kemudian diadili. Ini peristiwanya sudah pidana karena dari keterangan mantan purnawirawan TNI ya, itu menyebut bahwa ini memang gas yang ditembakkan ini bukan gas untuk menghalau, tapi memang gas mematikan yang membuat orang sesak napas dan akhirnya mati. Dan kalau kita lihat SOP-nya ini kan konyol ya. Kalau dikatakan itu masa ngerubuti di bawah, itu kan arek Malang. Jadi tidak ada perkelahian antara Aremania dengan bonek atau pendukung Persebaya, itu nggak ada. Itu mereka protes kenapa permainan jelek, dan mereka pemain itu sudah diungsikan. Itu ada video testimoni yang memberikan kesaksian itu, dan kita punya ya di channel ini juga punya. Karena itu menjadi satu pertanyaan besar, tribun yang tinggi itu mau berbuat kerusuhan. Selain itu dari data-data yang ada,
mereka mati tercekik itu ibaratnya orang dimasukkan botol kemudian disemprot baygon, ya pasti matilah ya. Dari peristiwa itu jelas beberapa aturan terutama aturan yang dibuat oleh polisi sendiri itu dilanggar. Ya, Peraturan nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Peraturan Kapolri nomor 01 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Mereka ini tidak dalam posisi Palestina berhadapan dengan Israel loh, ya. Kemudian peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip standar asasi manusia di dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara. Artinya polisi itu berpedoman HAM dan pasti ini melanggar HAM. Orang tidak bersenjata, tidak ngapa-ngapain, duduk teriak-teriak, tepuk-tepuk tangan, tiba-tiba ditembakkan gas air mata, dan gas air mata yang mematikan, bukan standarnya menghalau kerusuhan. Kemudian melanggar juga peraturan Kapolri nomor 8 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara. Saat itu belum terjadi huru-hara, ya. Kemudian peraturan Kapolri nomor 02 2019 tentang pengendalian huru-hara. Jadi melalui channel ini saya berharap Pak Kapolri tidak perlu mengulang pernyataan mencari siapa yang memerintah. Jelas itu urusannya Kapolda dan Kapolres di lintas itu, ya. Siapapun di bawahnya itu, ya itu atas penanggung jawab mereka adalah Kapolda dan Kapolres, ya. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan besar, ya. Kenapa polisi ini tidak belajar, dan implikasi ini sangat buruk. Satu, buruk kepada kepolisian itu sendiri, dan yang kedua, kasihan Sintayong, ya. Kasihan masa yang sudah begitu gegap gempita memenuhi lapangan untuk nonton sepak bola, tetapi ini rusak karena ketua umum PSSI Iwan Bule ini lebih cenderung berpolitik. Lihat itu, kalau pas lagi nonton bola dia tuh sibuk main HP. Saya tidak pernah menyaksikan, ya, seorang pengelola sepak bola, ya, itu berbuat seperti itu. Dia biasanya konsentrasi nonton bola, ini iseng-iseng main. Bahkan di dalam hal tertentu ketika memasang flyer, ya, itu gambar dia lebih besar. Jadi dalam peristiwa ini bukan hanya warga Malang atau supporter Aremania yang dirugikan, keluarganya meninggal dunia, tetapi seluruh bangsa Indonesia rugi, karena kemungkinan besar FIFA juga akan memberikan sanksi, ya. Bisa saja nanti U20 tidak digelar di Indonesia, padahal lapangan sudah banyak diperbaiki termasuk di wilayah Surakarta ini, ya. Bisa jadi kita kena hukuman tidak boleh main di wilayah lokal, khususnya Asia Tenggara dan Asia, atau mungkin di global. Apa tidak kasihan, tidak sayang itu, ya. Jadi saya mencurigai tidak mungkin perbuatan melepaskan gas air mata ini tanpa diketahui oleh atasan mereka. Nonsen, tidak mungkin, ya. Kalau seperti itu liar, karena jelas polisi juga paham status FIFA, ya, kaitannya dengan keselamatan. Itu di pasal 19B itu tidak boleh memasukkan saja, tidak boleh memasukkan gas air mata ke dalam lapangan. Ini malah membawa pasukan yang sudah dipersiapkan dengan gas air mata. Jadi sekali lagi saya minta dari ruangan ini kepada Pak Kapolri untuk mencopot Kapolda Jawa Timur, Kapolres Malang, dan Pak Iwan Bule. Anda lebih bagus berpolitik aja deh, keluar saja dari PSSI. Anda ini nggak becus ngurus PSSI, ya. Anda ini lebih layaknya seperti artis gitu, ya, telepon sana telepon sini yang sebenarnya itu nggak ngaruh apa-apa. Dan kalau ada masyarakat yang mempertanyakan Sintayong itu yang bawa Ratu Tisa, jadi bukan Iwan Bule, Ratu Tisa itu yang membawa ke Indonesia. Sekali lagi, dan ini pesan saya kepada warga Malang, Anda bisa melakukan tuntutan pidana dan perdata sekaligus menggunakan pasal 98. Siapa? Kapolri, CQ Kapolda, ya, CQ Kapolres Malang, ya. Kemudian juga kepada panitia penyelenggara, PT Liga, dan seterusnya. Semua itu bisa Anda tuntut dan bisa Anda minta ganti rugi perdata dan pidana. Jadi sekali lagi kita adu data antara televisi resmi dan media sosial. Kalau saya pribadi, saya lebih mempercayai media sosial. Karena apa? Terbongkarnya Sambo juga bukan karena prestasi jaringan televisi resmi atau berita resmi, tetapi dari media sosial. Salam
kebebasan, salam kemerdekaan, salam independen untuk Indonesia yang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.